Alhamdulillah kita sudah banyak menimba ilmu di pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani ini, di bawah asuhan guru-guru kita. Kita bisa dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasul, dikenalkan kepada ajaran agama Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah setiap hari, ya, sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, ajaran Islam yang berkaitan dengan semuanya syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Orang yang menimba ilmu itu, ya, dengerin di sini. Orang yang menimba ilmu luar biasa. Tidak bisa saya ungkapkan, saya jelaskan satu persatu fadilah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Fadilana orang belajar nyantreh nikah rajuh luar biasa. Ini ada kejadian, saya cerita sedikit. Ini ada di daerah negeri Syam atau di Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria. Di situ ada salah satu kuburan Astah, ya. Namanya kuburan Dahdah. Kuburan Dahdah namanya. Dahdah. Di kuburan Dahdah itu terdapatkan banyak kuburan para aulia, luar biasa di situ. Banyak sekali. Di sana ada salah satu tukang gali kubur. Dengerin sini. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Diberi nama Al-Haffar karena tukang gali kuburan. Hafara yahfiru hafran. Apa artinya? Menggali. Al-Haffar orang yang menggali. Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini selalu kerjaannya menggali kuburan, ya. Suatu waktu ada salah satu jenazah, ya, ada salah satu jenazah yang meninggal dunia, seorang lelaki yang masih muda meninggal dunia. Kemudian sebelum dikubur, orang tuanya ini, ibunya si anak yang meninggal ini pergi ke Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ini penting, dengarkan di sini. Syekh, ya ibu, ada apa? Saya tolong galikan kuburan. Buat siapa? Buat anak saya yang meninggal. Oh iya, siap. Dia memang kerjanya begitu. Digalilah kubur, kemudian jenazah datang. Ketika jenazah datang diantar, si penggali kubur tadi itu Syekh Abdurrahman Haffar, sebagaimana pekerjaannya tukang gali kubur, ya, membantu jenazah yang akan dikebumikan, yang akan dikubur tersebut. Setelah diterima jenazah anak tersebut, ya, yang mayit tadi itu, yang orang meninggal, nggak taunya jenazah yang meninggal itu diambil sama salah satu, nggak tahu entah itu, nggak kelihatan orangnya, begitu kayak cahaya, diambil itu dia punya jenazah, dibawa lari, sehingga si Haffar ini saking bingungnya, panik, dia pingsan. Ini kejadian bukan cerita yang konyol, akan tetapi ini hadisatun waqi'iyah, kejadian yang nyata, ya. Jenazah tadi itu diambil,
nggak tahu siapa orangnya, sehingga Syekh Hafar ini, Syekh Abdurrahman Hafar kaget dan pingsan. Subhanallah, yang melihat kejadian ini cuman hanya Syekh Hafar saja, yang lain nggak kelihatan. Jadi jenazah tadi itu sebetulnya tetap utuh, tapi Syekh Hafar ini melihatnya kayak ada orang yang diambil begitu, sehingga pingsan. Ya sebagaimana layaknya orang pingsan ya diangkut, dan ini diselesaikan kuburannya, ya dikubur kayak biasa. Setelah dikubur selesai, ya ditimbun tanahnya, dirapikan. Syekh Hafar ini sadar, dibilang, tapi dia ketakutan. Kira-kira setelah 2 bulan kemudian, si ibu perempuan tadi itu datang lagi sama Syekh Hafar. Syekh Hafar, "Duh, bukannya kamu yang kemarin kesini, Bu?" "Iya." "Ada apa lagi?" "Tolong galikan kuburan lagi satu lagi." "Buat siapa?" "Buat anak saya." "Oh, iya." Ya dia namanya tukang gali kubur, ya kerjanya memang begitu, udah dikasih upah dan lain sebagainya, digali lagi. Setelah digali lagi, jenazah datang, kejadian kayak semula. Diturunkan jenazah ke liang lahat, nggak taunya jenazah mayat itu ada yang ngambil lagi, tapi yang lihat cuma si Hafar, yang lain nggak lihat. Pingsan lagi si Hafar. Panik ya apa coba kalau sampean, ayo. Panik nggak kira-kira? Misal, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, ibu kita semuanya, misal orang tua kita meninggal, kita mau membantu, kemudian nggak taunya ketika kita sudah menerima gitu mau dikubur ke dalam, nggak taunya ada yang ngambil. Yang lihat cuma ente tok, yang lain nggak lihat. Otomatis kita panik. Nah, Syekh Hafar begitu juga, dia panik lagi, pingsan lagi. Setelah pingsan, sadar, kemudian dia cari berita di orang perempuan itu orang mana, si ibu tadi orang mana. Pergilah dia ke sana, karena Syekh Hafar ini penasaran, kok ada apa ini, ada kejadian apa ini. Saya seumur-umur mulai dulu sampai sekarang sudah puluhan tahun menggali kuburan, baru sekarang saya punya kejadian yang aneh ini. Dibilang, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan jenazah tadi itu? Yang bawa itu bukan orang biasa. Saya melihat, kata Syekh Hafar itu, saya melihat, nah singkat cerita, si Syekh Hafar pergi ke ibu tadi itu. "Assalamualaikum." "Salam." "Ibu, sebetulnya sampean ini siapa?" "Saya orang tuanya anak saya yang meninggal itu." "Memangnya ada apa?" "Anak sampean yang pertama waktu itu sampean nyuruh saya gali kuburan. Ketika saya menerima jenazah anak sampean yang pertama, itu anak sampean itu ada yang ngambil, ada 2 cahaya yang mengambil, begitu hilang sudah, sehingga saya itu panik, pingsan," katanya. "Memangnya yang dikerjakan sama anak sampean itu apa, Bu?" Kemudian yang kedua begini juga, "Bu, memangnya siapa itu, Bu, anak sampean? Apa pekerjaannya? Kok mempunyai keistimewaan yang luar biasa?" Artinya apa? Jenazah tadi itu dilindungi, dikasih cahaya dan lain sebagainya, luar biasa. Si Hafar ini, Syekh Abdurrahman Hafar, penasaran, apa yang dikerjakan oleh anak sampean kok bisa mempunyai kedudukan yang luar biasa kayak begini, bercahaya luar biasa. "Oh itu," kata si ibu tadi itu, dibilang, "anak saya ini yang pertama ini, dia itu dari kecil di pesantren, hidupnya cuma nyari ilmu sampai dia meninggal." Subhanallah.
Loh, terus yang satunya Bu, yang satunya ini anak saya, dia itu tukang kayu, bikin kursi, bikin lemari begitu. Cuman faedahnya, hasilnya daripada tukang kayu dagangan itu tersebut, bikin kayu, bikin apa, kursi, bikin meja, itu dikasihkan kepada saudaranya untuk biaya belajar. Oh, jadi situ. Nah, kita bisa mengambil hikmah sedikit daripada cerita ini. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu, ya, dan orang yang memfasilitasi di dalam belajar, santri, asrama, apa sajalah, itu di mata Allah mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Nah, ini kejadian, ini serius, ini kejadian, ya. Ini yang cerita ini, ya, yang cerita ini guru saya, dan guru saya menerima langsung kejadian cerita ini dari Syekh Abdurrahman Hafar sendiri.